Manufaktur 1 ataupun ujian IPS topik gelombang 2 sudah dilaksanakan ataupun sudah terlaksana sejak tanggal 18 April hingga 6 Juni nanti. Namun ada beberapa teman-teman yang masih galau terkait berapa sih KKM-nya dan juga berapa teman-teman nanti kelolosannya. Sudah saya berikan informasi terkait KKM kemarin di video saya, bisa dicek di bawah, dan ada juga teman-teman yang sudah mengatakan untuk IPS topik kelulusan 80 itu lolos atau enggak. Sudah saya berikan informasi, insya Allah 80 hingga 82,5 bisa lolos ataupun mengikuti skill test. Namun prediksi saya sendiri 85 yang akan lolos di tahun ini. Titik aman 85 menurut saya. Selanjutnya 11.704 yang akan dilaksanakan di Jakarta dan 11.582 peserta yang akan melaksanakan ujian di tahap 1 di Semarang. Ini memperebutkan tiket untuk masuk ke skill test. Jadi kurang lebih 3.500 yang wajib kuotanya. Jika ada tambahan mungkin bisa mencapai 4.000 hingga 5.000 kuota untuk tahap pertama. Untuk tes skillnya sendiri yang akan dilaksanakan, untuk jadwalnya perkiraan adalah 1 Juli. Dan untuk pengumpulan atau pengumuman hasil ujian terlebih dahulu sebelum tes skill, itu pengumumannya kurang lebih ataupun perkiraan tanggal 13 Juni yang bulan depan. Ini masih prediksi saja, untuk tepatnya ataupun resminya belum diumumkan secara resmi oleh BP2MI. Kita tunggu saja untuk keresmiannya di tanggal 13 Juni. Pengumpulan dokumen terkait sertifikat yang teman-teman punyai ataupun yang sudah berpengalaman, mempunyai sertifikat pengalaman kerja di bidangnya masing-masing, bisa dikumpulkan sejak tanggal ataupun dimulai tanggal 19 Juni hingga 26 Juni. Ada kurang lebih 1 minggu untuk pengumpulan dokumen, seperti halnya phishing kemarin bisa mengumpulkan hingga 1 minggu, bahkan masih ada tambahan waktu kurang lebih setengah hari ya. Kurang lebih setengah hari bisa mengumpulkan untuk pengumpulan dokumen. Pelaksanaan ujian skill test ataupun ujian tahap kedua manufaktur yang akan dilaksanakan kurang lebih ataupun perkiraannya tanggal 15 Juli hingga 19 Juli. Kurang lebih ada beberapa hari saja. Tidak ada kurang dari 1 minggu yang akan dilaksanakannya. Jadi ini ada beberapa saja. Nanti kita lihat ya, kita cek berapa kuotanya yang akan diloloskan. Pengumpulan hasil ujian untuk manufaktur gelombang pertama ataupun manufaktur 1 ujian IPS topik gelombang kedua, yaitu tanggal 6 Juli setelah skill test dilaksanakan. Jadi untuk perkiraan skill test sendiri tanggal 15 Juli hingga 19 Juli. Buat teman-teman yang masih berada di tahap pertama, berdoa saja mudah-mudahan kalian mendapatkan nilai yang memuaskan, dan juga yang sudah mendapatkan nilai 80 ataupun 85, berdoa mudah-mudahan kalian lolos. Untuk 80 ke bawah, mudah-mudahan masih tetap mendapatkan kuotanya ada tambahan sekitar 5.000 lebih, maka teman-teman yang mendapatkan nilai 70 ataupun 70 ke atas, 77,5 bisa mendapatkan tiket untuk masuk skill test. Terkait kuota sendiri ataupun KKM, maksud saya kuota yang menentukan hanya RD Korea, karena di peringkat kita tidak tahu untuk kuota pastinya, kita hanya bisa memprediksi ataupun mengira-ngira saja. Untuk teman-teman yang mendapatkan nilai apakah nanti akan lolos, itu juga KKM juga tergantung teman-teman sendiri. Untuk teman-teman yang sudah mendapatkan nilai 85, insya Allah aman, dan upayakan segera belajar skill test supaya nanti ketika ujian skill test sesungguhnya tidak grogi. Dan yang terakhir untuk informasi buat teman-teman, jangan putus asa ketika mendapatkan nilai di bawah 80 ataupun di bawah 70. Tetap semangat, untuk tahun depan insya Allah ada ujian lagi, kita ikut ujian lagi. Jadi jangan sampai teman-teman putus asa untuk meraih cita-cita bekerja di Korea Selatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait jadwal skill test. Perkiraan jadwal skill test yang diumumkan tanggal 1 Juli. Untuk pelaksanaannya sendiri 15 hingga 19 Juli. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.